Terbongkar strategi jangka panjang Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Nama Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan yang kini membesu Timnas Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari transformasi besar-besaran yang terjadi pada sepak bola Indonesia. Sejak kedatangannya pada 2019, Sinteyong telah membawa perubahan signifikan yang mengangkat level permainan Timnas Indonesia, sekaligus membangun pondasi yang kukuh untuk masa depan sepak bola nasional. Namun baru-baru ini sebuah media Korea Selatan, Chosun, membongkar rencana jangka panjang Sinteyong untuk Timnas Indonesia yang ternyata lebih ambisius dari yang pernah dibayangkan. Sinteyong dikenal sebagai pelatih yang memiliki dedikasi tinggi dan strategi yang matang. Perannya dalam mengangkat level Timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini tidak bisa diabaikan. Dari berbagai pencapaian yang telah diraih, jelas terlihat Sinteyong telah memberikan sentuhan ajaibnya. Salah satu langkah berani yang dilakukan oleh Sinteyong adalah melakukan potong generasi, sebuah strategi yang memperkenalkan banyak pemain muda berbakat ke dalam skuad senior. Langkah ini tidak hanya menjanjikan kesuksesan jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Menurut laporan Chosun, Sinteyong bukan hanya sekedar pelatih yang membawa kemenangan demi kemenangan. Untuk Timnas Indonesia, dia memiliki rencana besar yang dapat mengubah wajah sepak bola Indonesia di masa depan. Media Korea Selatan ini mengungkapkan Sinteyong tengah mempersiapkan generasi emas baru untuk Indonesia, sebuah proses ambisius yang disebutnya sebagai generasi 2.0. Rencana ini dirancang untuk memastikan sepak bola Indonesia dapat bersaing di level internasional, bahkan melampaui ekspektasi banyak orang. Sinteyong sangat memahami Indonesia memiliki banyak talenta berbakat dalam dunia sepak bola, namun banyak dari bakat-bakat ini yang tidak dapat berkembang secara maksimal karena kurangnya pembekalan ilmu sepak bola yang memadai. Sinteyong menyadari masih banyak kekurangan dalam teknik dasar seperti passing yang seharusnya sudah dikuasai dengan baik oleh para pemain di level senior. Selain itu, ada pula faktor-faktor non-teknis yang turut mempengaruhi perkembangan pemain muda di Indonesia. Yang paling mencolok dalam strategi Sinteyong adalah perubahan pola pikir yang dia tanamkan pada para pemain. Dia ingin pemain Timnas Indonesia memiliki mindset untuk selalu menang dan tidak takut melawan tim manapun, bahkan yang secara statistik lebih unggul. Menurut Sinteyong, mentalitas ini sangat penting untuk membangun sebuah tim yang tangguh dan mampu bersaing di panggung internasional. Sinteyong dengan pengalamannya yang luas, paham betul perubahan besar tidak bisa terjadi dalam semalam. Oleh karena itu, dia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menyiapkan pemain muda Indonesia agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Langkah pertamanya adalah dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk mendapatkan jam terbang di level senior. Hal ini sudah terbukti berhasil saat Timnas Indonesia tampil di Piala Asia dengan skuad termuda dan mampu lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tidak hanya itu, Sinteyong juga berhasil membawa Timnas U23 Indonesia ke babak semifinal Piala Asia U23. Padahal sebagian besar pemain yang tampil dalam turnamen tersebut masih tergolong pemain muda yang baru mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Prestasi ini jelas menunjukkan bahwa strategi potong generasi yang diterapkan oleh Sinteyong telah membuahkan hasil. Namun, apa yang dilakukan oleh Sinteyong sejauh ini ternyata hanya permulaan dari rencana besar yang dia miliki untuk sepak bola Indonesia. Sinteyong disebut-sebut tengah merancang sebuah kejutan besar yang akan mengubah wajah sepak bola di Indonesia. Kejutan ini menurut Chosun adalah persiapan generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa membawa Indonesia berprestasi di masa depan. Sinteyong sangat memahami Indonesia memiliki banyak bakat alami yang luar biasa dalam dunia sepak bola. Namun bakat-bakat ini seringkali tidak berkembang maksimal karena berbagai kendala. Oleh karena itu, Sinteyong ingin memastikan generasi berikutnya dari pemain sepak bola Indonesia memiliki pondasi yang kuat baik dari segi teknik, fisik maupun mental. Dia ingin menciptakan sebuah tim yang tidak hanya mampu bersaing di level nasional, tetapi juga di kancah internasional. Selain fokus pada pengembangan teknik dan taktik, Sinteyong juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan mentalitas para pemain. Dia ingin pemain Timnas Indonesia memiliki mental pemenang, tidak takut menghadapi lawan manapun, dan selalu siap memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Menurut Sinteyong, mentalitas ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di level internasional. Salah satu faktor penting yang menjadi perhatian Sinteyong adalah dukungan dari masyarakat Indonesia. Sinteyong menyadari dirinya tidak bisa mencapai semua tujuan tersebut tanpa dukungan penuh dari supporter Timnas Indonesia.
Oleh karena itu, dia selalu mengajak supporter untuk memberikan semangat dan dukungan kepada dirinya dan skuad Garuda, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tidak hanya bekerja keras untuk meningkatkan level timnas Indonesia, tetapi juga untuk mengangkat martabat sepak bola Indonesia di mata dunia. Dia berharap dengan kerja keras dan dedikasi yang dia berikan, Indonesia akan mampu meraih prestasi yang membanggakan di level internasional. Dia juga meminta dukungan dari masyarakat Korea Selatan agar mereka bisa melihat betapa seriusnya dia bekerja untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Media-media di Korea Selatan pun tidak ketinggalan memberikan perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di Indonesia. Mereka merasa heran mengapa seorang pelatih seperti Shin Tae-yong begitu serius dan berkomitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia. Namun Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia merasa sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia dan ini yang membuatnya semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Shin Tae-yong bahkan pernah mengungkapkan bahwa dia sering merasa terharu dengan perlakuan baik yang diterima dari masyarakat Indonesia. Dia merasa masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat, selalu mendukung satu sama lain dan tidak segan untuk memberikan semangat kepada siapapun yang membutuhkan. Hal ini sangat berbeda dengan pengalaman yang dia dapatkan saat melatih timnas Korea Selatan, di mana dia merasa tidak mendapatkan dukungan yang sama meskipun berhasil membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Kini Shin Tae-yong bertekad terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dia ingin memastikan sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan mampu bersaing di level internasional. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dan kerja keras dari semua pihak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia menuju kejayaan yang lebih besar di masa depan. Shin Tae-yong telah menunjukkan dengan dedikasi, kerja keras dan strategi yang tepat apapun bisa dicapai. Rencana jangka panjangnya untuk sepak bola Indonesia adalah bukti nyata bahwa dia tidak hanya datang ke Indonesia untuk meraih kemenangan sesaat, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan sepak bola nasional. Dengan semua yang telah dia lakukan sejauh ini, tidak diragukan lagi bahwa Shin Tae-yong adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Prestasi yang telah diraih oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya adalah bukti bahwa Shin Tae-yong memiliki visi yang jelas dan strategi yang matang untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini tinggal bagaimana semua pihak termasuk supporter, federasi dan pemain terus mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan visi besar Shin Tae-yong. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, bukan tidak mungkin bahwa suatu hari nanti, timnas Indonesia akan berdiri di puncak kejayaan sepak bola dunia.